Lo ada duit nggak bro? Hah? Lo ada duit nggak? Ada. Buat apa? Pinjem dong. Gue nggak enak hati. Berapa? Ya 100 lah 100. 100? Iya. Ada nggak? Ada. Terus? Boleh pinjem bro? Ya buat gue tinggal ini. Buat sampai tanggal 28 besok. Kalau lu pinjem, Februari ya. iya kalau lu pinjem, gue gimana ini mau berangkat kerja? Emang buat apa lu mau pinjem duit? Lu kan juga punya duit. Iya, gue punya duit kan buat kebutuhan gue sendiri bro. Nah terus? Iya, gue buat apa? Gak enak hati. Karena gue gak bisa nolong orang. nolong orang yang kenapa rupanya? Ya kan nolong kan nggak harus pakai uang. Ya gini bro, kan ya beberapa teman gue kan tahu lah gue udah dapat kerjaan lah gitu ya. Freelance kan kerja lu? Iya. Sama guru. Nah, orang dipikir orang gue banyak uang gitu, terus makanya mereka itu apa ya kayak nyindir gitu, masa udah kerja nggak mau bantu temennya yang belum dapat kerja, apalagi keadaan sekarang ada yang sakit gitu. Ah itu Gua hati. Iya. Lu tahu gua kan waktu itu kan juga bikin tayangan kayak gini sama lo kan. Iya. Waktu hari apa itu launchingnya perlu diskusi. Iya, hari Sabtu Minggu. Tapi gua kan ngirim di YouTube itu YouTube gua Nathanael Aprianto Tarigan. Short videonya aja, perkenalan judulnya. Itu baru perkenalan. Trailer. Ya trailer lah gitu kan. Gua share nih di WhatsApp gua gitu kan, video sama linknya. Nah ada yang komen nih. Komennya itu intinya gitu ya, lu bantu, ada anggaplah komunitas lu yang saat ini sedang butuh bantuan karena mereka kena efek atau kena dampak langsung dari situasi ini. Lu tahu ya maksudnya ya? Iya, betul. Ya kan? Ini kan masa-masa yang ini gitu ya. Lu bantu. Nah, gua yang langsung dibilang kayak gitu, intinya gua nangkapnya daripada lu atau lu buat video terus, tapi kalau lu nggak ada aksi nyata untuk bantu orang, atau gini sih intinya sih bro, kita itu kan judulnya waktu itu perlu diskusi. Iya. Jadi dia tuh kayak minta itu kita diskusikan masalah itu, masalah untuk menolong. Iya. By request. Tapi bukan hanya perlu diskusinya, terus perlu aksinya. Apa itu? Bantu. Lo bantu? Hah? Lo bantu? Ya jadi ceritanya gini. Ya karena gua dibilangi begitu, gua kan langsung gak enak hati. Tapi ini gue juga punya nggak enak hati negatif juga. Kok bisa? Ya karena gue mikirnya gini, apa gara-gara gue share video di YouTube, langsung mikirnya orang yang sudah nge-share video di YouTube itu langsung dapat monetisasi atau AdSense. Kan udah banyak subscriber lu. Ya kan baru 158. Itu kan dari mana? Klik. Nah, ya itu. Kan syaratnya kan harus 1000 subscriber sama 4000 jam tayang kan. Kan belum ada. Dan belum bisa monetisasi. Video kita cuma 30 detik. Iya, 30 detik itu. Bisa sampai 4000 jam tuh berapa kali itu? Tahu juga. Nah, kalau gua sih sebenarnya buat acara kayak gini untuk apa ya? Buat karya aja sih bro. Seperti yang lu bilang, lu nggak buat ngejar karya gitu. Nggak ngejar monetisasinya. Nggak ngejar monetisasinya. Kalaupun dapat, ya itu puji Tuhan gitu ya. Tapi kan orang itu bro, orang langsung mikir gitu ya, satu. Ya. Wah, daripada lu bahas yang nggak penting gitu, mending bahas bagaimana kita menggerakkan teman-teman untuk bantu. Ya, masalahnya kan penting atau tidaknya itu kan kita yang diskusi. Iya. Kita kan sering diskusi. Iya. Makanya di perkenalan itu kan kita sering diskusi. Iya. Antara itu penting atau yang tidak dipikirkan orang atau apa kan. Ya, dua itu tadi. Ya, cuma waktu gua di komen begitu ya, gua langsung nggak enak. Nggak enaknya dua.
ya gua tahu ada yang butuh bantuan, oh ya gua nggak langsung bantu. Satunya nggak enak negatif tadi loh. Tapi sebenarnya sebelum orang yang komen channel gua ini gitu, ya tayangan kita waktu itu, hari sebelumnya tuh aku sudah bantu, tapi hanya cuma bantu satu orang personal. Dan, ya kan? dan tidak mungkin lo ceritain ke orang Dan juga. tidak mungkin ku ceritain ke orang gitu kan. Nah itu juga atas dasar gue disuruh pacar gue untuk bantu ini. Ah, lu punya pacar? Iya, gue punya pacar namanya Amel. Pusing. Iya kan? Itu atas dasar itu. Ya gue, ya kan si Amel tolonglah bantu itu. Nanti aku ganti uangnya gitu ya. Akhirnya kan aku bilang nggak usah kau ganti uangnya, pakai uangku aja. Uangmu buat bensin gitu kan intinya. Ya sudah kan. Nah hari berikutnya gue share itu video, langsung bilang gitu ya. Gue sebagai counter attack gitu ya, kayak kita main PES. Ya gue katakan iya, tapi kemarin saya juga secara pribadi udah tolong sih gitu, karena ya intinya tadi mungkin karena suasana hati juga kok digitukan gitu kan. Intinya kan pemikiran gitu loh. Situasi lah yang membuat. Iya. Nah jadi tadi kalau lu tanya lu bantu nggak setelah ada Pernyataan. komen itu, ya akhirnya kan gua ngomong nih sama ibarat pengurus di komunitas. Gua tanya, benarkah berapa orangkah yang butuh dibantu, yang kena dampak gitu ya. Beliaunya balas gini-gini. Akhirnya paginya beliau buat list. Dan di list itu udah banyak itu nama orang yang kasih donasi. Bantuannya donasi untuk nanti apakan koordinasikan gitu. Buat sesuatu lah gitu kan. Oh, gituan gitu kan. Langsung gua list nama gua di situ. Sekian itu. Sebenarnya gua jujur nggak punya uang segitu, jujur. Oh, lu belum punya uang. Enggak. Tapi lo nulis. Enggak punya. Oh, enggak punya. Tapi lo nulis. Gua nulis. Wah. Kalau kan kata-katanya iman kan. Oh. Iya. Gua tulis aja. Janji iman. Iya, bukan karena emosi sih gua, bukan, tapi ya benar juga gua harus bantu. Sebagai bentuk sumbangsihku terhadap komunitas yang membuatku seperti ini gitu ya. Ya gua list. Langsung gua kirim, gua share ke beliau yang komen. Ini sudah ada gerakan. Jawabannya apa? Warnanya apa, Bro? Kuning. Lu kan biasanya hitam. Iya, gua hitam karena gua hitam. Iya. Ini kuning. Kuning ya. Berarti Chinese. Lu rasis. Lu rasis lu. Enggak boleh. Lu kan yang ngomong gitu. Ya cuma di jempol gitu. Bu ya komennya oke lah saya juga. Tapi sih sebenarnya gue tahu kalau beliau ini juga banyak sumbangsinya, sangat kan. Tidak ria dia. Hah? Tidak ria, tidak mempublikasikan. Iya, tidak kan? mempublikasikan. Ya, tidak mungkin tuh. Iya. Tapi ya itu sih. Ya tapi sama, Bro. Keadaan gue juga kadang gitu, Bro. Apalagi gue hidup di lingkungan yang menengah ke bawah, termasuk gue sendiri kan ya. Dulu berangkat dari sana gitu. Sampai sekarang pun dalam keadaannya sama. Jadi setiap gue pulang dari freelance ataupun dari kerja gitu ya. Kadang kan apa ya? Mereka tuh, dan kadang gua dengar dari telinga gua sendiri juga memang Mas Ferry ini enggak pernah syukuran. Nah, syukuran itu kan budaya gitu. Jadi kadang kalau aku keterima kerja atau aku ulang tahun atau dulu ada keseripahan dan sebagainya, memang aku ini jarang banyak namanya syukuran gitu ya. Dan akhirnya itu menjadi label kalau ke orang, ke aku memang katanya aku ini dalam tanda kutip pelit kan gitu ya. Padahal kan di satu sisi gue sendiri juga kan kadang butuh buat diri gue sendiri. Iya. Nah jadi kayak gitu kita harus bagaimana ya menyikapinya ya. Di satu sisi nih kan, memang kita tahu ada orang yang butuh bantuan begitu kan. Tapi di satu sisi kita juga nggak bisa terlalu memaksakan kita untuk harus dalam wujud. Iya, sebab jangan sampai kita membantu tapi kita malah menyusahkan diri kita, akhirnya kita minta tolong orang juga.
Iya kayak gua tadi ya, gua pengen pinjem lu duit gitu ya. Ya padahal cuma 100 gitu. Iya. Padahal gue tahu lu punya uang sebenarnya. Iya, Lu cuma gua- sok-sokan aja, ngetes gua Enggak, aja. gua punya uang buat diri gua sendiri. Oke lah. Oke lah, anggaplah Kebutuhan gitu gua ya. sendiri. Oke. Jadi menurut lo harus gimana sih? Ya itu tadi bro, makanya gue kan juga sebetulnya pengen diskusi gitu ya, apa yang tindakannya harus kita lakukan dari situasi seperti ini gitu, di mana di mata orang kita berada gitu. Sebenarnya dalam keadaan realitanya memang kita juga sebetulnya sedang berjuang juga gitu. Oh iya. Sedang mengumpulkan juga gitu. Oh iya. Lu juga Dan tahu kan sebagainya. gua Nah. aku juga tahu apa yang lu hadapi. Iya, dan apalagi kan lo adalah orang yang ada di lingkungan di mana lo sering membicarakan perihal tentang memberi. Oh iya, gitu yes, kan awalnya. yes. Dan kalau boleh ngutip gitu ya, kebanyakan dari mereka menggunakan, dan lo juga kadang ya menggunakan statement bahwa kasih gitu ya, memberi dalam keadaan apapun kamu mau memberi. Kan bener ya, gue Iya nggak salah dengar iya dong ya. Iya dong. Dalam keadaan lo susah lo tetap memberi. Oh, iya dong. Dalam keadaan apapun lo tetap mengasihi gitu kan. Nah gue nggak tahu terlalu jauh sih, tapi bro gue inget juga kata-kata gue sendiri sih bro, kalau sama ditanya anak-anak gitu ya, wujud kasih kalau anak-anak itu seperti apa ya. Anak-anak kan nggak belum kerja, mereka belum punya uang sendiri ya. Gue simple aja sih bro ke mereka ya bantu bisa doa aja, doa itu aja kan. Artinya kan dalam sesuai, intinya adalah sesuai dengan kemampuan kita. Iya. Memberi juga berarti bisa mendukung juga ya, Ya. bisa mendukung, bisa mendoa, walaupun meskipun kita tidak selalu itu berwujud sebuah materi. Kalau bisa materi ya saya katakan pada mereka ya kasihlah materi. Yes. Nah itu gua lempar ke diri gua sendiri sekarang gitu kan, apakah gua bisa memberi atau tidak gitu ya. Kadang-kadang pengalaman juga bro, gua memberi akhirnya gua sendiri yang kesulitan. Gua ikhlas dengan pemberian itu ya, tentu gitu ya, gua 100% ikhlas. Tapi akhirnya gua menjalani hidup yang membuat diri gua susah. Pada satu waktu gua susah. Kenapa itu bisa begitu? Karena gini, sorry. Iya. Kita masuk ke ranah yang teologis begitu ya, sedikit gitu ya. Oke. Ada orang yang punya pengalaman. Dia memberi dengan keadaan yang susah, dia berikan semua untuk menolong orang. Iya. Akhirnya dia nggak punya. Tinggal nunggu matinya aja. Akhirnya keadaan itu dibalikkan karena dia memberi, Dia nggak punya apa. Tuhan limpahkan buat dia. Ya, cerita-cerita yang Contoh plot seperti kayak janda Sarfat di dalam Alkitab, Iya. ya kan? Atau Elia yang menantang itu waktu itu. Intinya bukan menantang ya, tantangan iman lah gitu ya, dikasih. Nah di dalam kehidupan sehari-hari kita era sekarang ini juga ada banyak kesaksian seperti itu. Tetapi kadang-kadang gue berpikir ya gue pun juga pernah mengalami hal itu ya, memberi akhirnya juga Tuhan berkati gitu ya. Tapi gue cuma berpikir ketika gue memberi dasarnya bukan karena gue digerakkan hati, ujung-ujungnya menyusahkan. Kayak lo tadi, lo memberi ikhlas, tapi keadaan lo tetap sama. Tapi lo tetap kasih hati kan, dengan hati gitu kan. Gua nggak tuntut balik juga. Nah itu juga. Tapi memang kadang-kadang yang membuat agak salah kaprah itu selalu dikatakan jika lo memberi, lo akan menerima. Ya. Dan bahkan ada hyperbolanya kadang. Apa? Berapa kali lipat gitu. Berapa kali lipat. Nah memang kasusnya itu kita akan menerima. Tapi memang nggak pada saat itu juga ya, kan? atau kapan. Nah masalahnya kalau kita nggak menerima pada saat itu juga, itu juga kadang-kadang mengganggu hajat hidup kita. Iya. Itu bagaimana kayak gitu? Ya, Ini terlepas dari tadi yang permasalahan di awal ya. Iya, kan Ini kita membahas tentang yang dari memberi. Pengalaman gua kadang bisa lah gua narik kesimpulan walaupun gua belum bisa praktekin itu. Kesimpulan dari gua itu adalah ternyata ketika kita memberi kita juga harus bijak. Nah, Gua memberi mau harus bijak, nemukan betul. bijaknya itu susah gitu. Dari apa ya? Kayak di satu sisi orang lihat gua mampu, ya. Kemudian di satu sisi ada dorongan bahwa orang tuh harus memberi gitu kan. Gue terima pengajaran itu ya. Dan gue udah lakukan itu. Dan gue udah praktekkan itu. Tapi memang ada satu pengalaman di mana gue udah lakukan itu dan ternyata aku pribadi struggle
terangnya Iya, dalam iya. satu masa gitu kan. Dan akhirnya dan aku berusaha keras untuk tidak memikirkan timbal balik dari itu. Iya, iya. Tidak memikirkan timbal balik itu dan oke lah, aku nggak berharap orang yang kubantu akan mengembalikan Iya. gantian menolong aku. Dan aku sama sekali tidak pernah begitu. Iya, iya. Yang pengen kutemukan memang bagaimana kita menanggapi atau bagaimana tindakan bijak kita terhadap situasi yang seperti ini tadi. Menolong ketika kita sendiri sebetulnya butuh ditolong. Iya, iya, iya. Gimana itu? Iya. Ya gue udah tahu lah jawaban-jawaban para pembicara gitu ya, Iya, iya. para motivator ya, gue Apa? udah nangkep gitu ya. Apa? Ya intinya ya kasih. Kalau gua lebih ke ya lu kasih, tapi dari hati lu. Nah, ya gue harus selalu dari hati. Kalau gue ngasih. Ini nih, dorongan hati. Hmm. Sehingga kalau hatimu tidak terdorong untuk memberi dengan keadaan yang memang lu perlu ditolong, ya sudah, nggak apa-apa, itu nggak masalah, itu bukan jadi satu dosa. Bisa lah orang lain mungkin akan memberi, ada jalan Oh lain gitu. iya, orang lain. Tapi kalau memang keadaan lu butuh ditolong dari hati, lu mau memberi, ya itu tadi ya seperti yang lu udah lakukan, lu beri gitu. Entah berapapun lo, ya kan? Cuma memang kembali lagi yang mau kita sampaikan dalam diskusi ini begitu ya. Apa yang kita sampaikan juga bukanlah sesuatu kebenaran yang final mutlak karena masih ada orang yang lebih ahli dalam hal membahas memberi begitu kan. Kan diskusi aja. Diskusi aja, memberi banyak orang lebih expert daripada kita kan. Apalagi hidup mereka kalau yang berkecukupan. Beri gitu kan. Ya, Beri. berinya entah dari apa atau setidaknya dari pajaknya dia yang tinggi itu kan juga iya. udah memberi. Iya. Otomatis itu. Iya. Nah, Iya. dan juga hal yang ingin kita sampaikan adalah jangan cap orang itu tidak melakukan apa-apa ketika tidak melakukan kepada komunitas tertentu Atau tidak kelihatan melakukan sesuatu. atau tidak kelihatan melakukan sesuatu. Contoh, kalau gua udah punya pekerjaan, gua punya penghasilan, misal gua nggak pernah traktir lo, tapi di luar sana gue traktir orang selain lo nggak tahu, Iya. dan gue nggak perlu ceritakan. Nggak perlu. Apakah lu akan berpikir bahwa si Nathan kenapa sih nggak traktir gue? Pelit Harus, lu. nah ya, apakah harus seperti itu? Ya secara manusia mungkin Lu gua lo akan ya? terbesit begitu. Harus Mungkin. itu. Ya. Oke. Sebagai orang yang kenal itu, wah Nathan ini udah sukses, udah lupa temen gitu ya. Kayak Oh iya ya. kacang lupa kulitnya. Oh iya. Ya, maksudnya tadi kembali lagi jangan cap tidak memberi atau pelit atau bagaimana. Dan juga kedua, ketika lu minta orang untuk misal menolong begitu ya, sebisa mungkin gunakanlah sesuatu yang itu tidak menimbulkan syak, menimbulkan pertentangan, Benar-benar. ya kan? Kalau gua teruskan pesan itu, kalau apa tanggapan lo di dalam hati? Mungkin lo akan berkata, wah gua orang miskin nih. Ya itu tadi bro, makanya kan gue sendiri kalau lo mintain pendapat begitu, gue sebetulnya juga sedang ada di posisi bingung. Ya, bingung untuk menemukan jawaban itu tadi. Karena gue juga kadang pikir gitu ke orang gitu. Apa? Ya kalau gue lihat ada orang sukses, kadang gue bilang, wah ini sukses ini gak inget temen. Oh, Kadang-kadang gitu? gue mikir gitu juga. Ya, akhirnya kan gue berusaha menempatkan diri gue sebagai orang lain gitu. Oh Emang ya, ada lu teman lu sukses? ada teman kita punya mobil, sekarang udah punya mobil. Ada yang trading tadi seperti pembahasan kita kemarin. Ada yang apa namanya saham dan sebagainya. Banyak. Emang lu mau nuntut apa? Ya nggak nuntut apa-apa. Gue sih terus terang bukan nuntutnya sih. Gue pengen seperti dia. Oh, berarti kan nggak lu kacang lupa temennya juga. Tapi kita Lu kadang termotivasi pengen tapi gitu. kadang-kadang ya sesekali kadang kita mikir gitu kan, ada lah manusia. Oh, kalau gue sih nggak pernah sih mikir gitu. Berarti lo hebat. Bukan hebat sih, karena ya dia sukses, Iya. ya sukses Karena aja. usahanya dia sendiri Iya. kerja keras. Kalau gue teman lu, misal lu sukses nih, tapi lu diam-diam aja sama, ya gue nggak masalah sih.
menurut gua loh ya. Ya berarti pikiran lu udah matang dan lu udah bijak menanggapi situasi gitu. Ya karena sekali lagi ya kalau lu sukses ya lu sukses meskipun lu teman gua. Ikut Dan, senang dan, lah ya. dan gua nggak berharap lu bantu Tapi ikut gua. senang lah ya kita ikut ya. senang. Kecuali nih kalau memang gua butuh bantuan, bro bantulah gua. Nah lu katakan, wah sorry ya, gua nggak bisa bantu. Padahal lu bisa. Nah itu baru gua pasti akan berpikir, kenapa? Tapi ya ujung-ujungnya, oh ya sudahlah, mungkin memang tidak punya. Tapi masa sih orang nggak punya, misal begitu. Nah itu tadi yang tentang memberi begitu ya. Memang memberi ini kadang-kadang juga dilematis gitu untuk isu-isu sekarang ini. Apalagi di tengah situasi yang seperti ini di mana menuntut orang untuk saling bergotong royong ya. Gotong royong. Nah, masalahnya kan ya kita pun alokasi dana kita sebenarnya juga ada buat membantu hal seperti itu kan awal-awal itu loh. Iya. Awal-awal itu entah mungkin nanti juga akan ada yang namanya potongan-potongan atau apa kita nggak tahu juga. Tapi itu kan tujuannya untuk membantu. Artinya sebenarnya kita nggak sadar kalau kita udah bantu orang. Iya, artinya kita nggak sadar kita udah bantu orang juga karena iya dikat smooth, smooth. Lu gitu. kok segini? Oh, iya. Lah gua sih jarang sih lihat gini lah gitu. Ya enggak. Itu orang-orang tertentu kadang ibu-ibu kan juga nyeletuk. Iya. Jatuh, Bro. Iya. Nah, gitu sih. Jadi sekali lagi guys, soal memberi begitu ya, memang bijaklah dalam hal memberi begitu. Kalaupun juga minta tolong untuk menolong, minta tolong orang untuk menolong, sebisa mungkin janganlah sampai menimbulkan ada pertentangan begitu ya. Diskusi, lebih baik diskusi. Makanya perlu diskusi karena diskusi itu perlu. Sekian guys.